Kabupaten Poso merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 7.112,25 km persegi dan menurut data BPS pada tahun 2020 berpenduduk sebanyak 244.875 jiwa. Ibu kota Kabupaten Poso terletak di Kota Poso yang berada di pesisir utara. Kota Poso diwacanakan akan dimekarkan menjadi kota otonom yang berdiri sendiri terlepas dari kabupaten induknya. Wacana ini berkembang seiring dengan isu pembentukan provinsi baru, yaitu Provinsi Sulawesi Timur, di mana Kota Poso dipilih sebagai salah satu opsi untuk menjadi lokasi ibu kota provinsi, bersaing dengan Kota Luwuk yang berada di Kabupaten Banggai. Buat yang ingin menonton pembahasan mengenai Kota Luwuk, kami sudah sempat membahasnya dan dapat diakses pada tautan di atas. Lalu, bagaimana jika Kota Poso dimekarkan? Mari kita bahas di video berikut ini. Sekilas mengenai sejarah pembentukan Poso, dimulai dari tahun 1918 ketika Hindia Belanda berhasil menguasai wilayah di Sulawesi Tengah. Maka dimulailah penyusunan pemerintahan sipil oleh Hindia Belanda. Pada awalnya, wilayah Poso digabungkan dalam wilayah Karesidenan Manado, di mana pada saat itu, wilayah Sulawesi Tengah dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Afdeling Donggala yang beribu kota di Donggala, dan Afdeling Poso, yang beribu kota di Kota Poso. Kemudian, pada tahun 1948, wilayah Afdeling Poso bersama Afdeling Donggala bergabung dan membentuk daerah otonom Sulawesi Tengah. Wilayah Afdeling Poso pada saat itu terdiri dari 3 onder Afdeling atau daerah satu tingkat di bawah Afdeling, yaitu Onder Afdeling Poso yang beribu kota di Poso, Onder Afdeling Bungku dan Mori yang beribu kota di Mori, serta Onder Afdeling Luwuk yang beribu kota di Luwuk. Pada saat ini, wilayah Onder Afdeling Poso berada di Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una. Sedikit out of topic, bekas wilayah ketiga Onder Afdeling yang berada di bawah Afdeling Poso merupakan daerah-daerah yang saat ini mengajukan pemekaran provinsi baru, yaitu Sulawesi Timur. Mungkin, jika banyak yang request dan dianggap perlu dibahas, kita akan membahas pemekaran Provinsi Sulawesi Timur pada kesempatan lainnya. Kembali lagi ke topik utama. Poso Kota merupakan sebuah kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan di Kabupaten Poso. Hingga dimekarkannya 2 kecamatan baru berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2005. Sehingga yang dimaksud Kota Poso pada saat ini mencakup 3 kecamatan. Seperti biasa, pembahasan kesiapan pemekaran Kota Poso akan didasarkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, di mana syarat suatu daerah dapat dimekarkan yaitu memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, wilayah perkotaan Poso terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Poso Kota Selatan, dan Poso Kota Utara. Karena baru terdiri dari 3 kecamatan, maka memerlukan setidaknya 1 kecamatan lagi untuk memenuhi syarat minimal kota terdiri dari 4 kecamatan. Jika melihat perlunya perkembangan perkotaan Poso, karena pusat Kota Poso berada di celah sempit muara Sungai Poso, maka daerah yang mungkin cocok adalah memasukkan sebagian kecamatan Poso Pesisir yang berada di sisi barat kota. Hal ini demi mendukung perkembangan perkotaan, karena pada Poso Pesisir memiliki daerah dataran yang lebih luas dibandingkan pada pusat Kota Poso.
Apalagi terdapat bandar udara di sana. Untuk syarat batas wilayah, Kota Poso akan berbatasan dengan Kabupaten Poso di timur, selatan, dan barat, serta berbatasan laut di sisi utara. Untuk syarat luas minimal dan jumlah penduduk minimal, kita dapat membandingkannya dengan daerah lain. Wilayah Kota Poso setidaknya akan mencangkup area seluas 114,61 km persegi. Dari luas ini, akan menduduki peringkat 63 kota terluas di Indonesia, menggeser kota Tomohon yang berada di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 114,2 km persegi dan berada tepat di bawah kota Padang Sidempuan di Provinsi Sumatera Utara seluas 114,65 km persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 58.969 jiwa. Dan jika kita bandingkan dengan kota lainnya, maka praktis akan menduduki peringkat 98. Hanya lebih unggul dari kota Sabang di Provinsi Aceh yang berpenduduk 43.395 jiwa dan berada di bawah kota Padang Panjang di Sumatera Barat yang berpenduduk 61.559 jiwa. Syarat terakhir adalah batas usia minimal daerah induk, di mana Kabupaten Poso dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, sehingga sudah memenuhi syarat usia minimal 7 tahun sejak tahun pembentukannya. Untuk sektor transportasi, Kota Poso dapat diakses melalui Jalan Raya Lintas Sulawesi. Terdapat Pelabuhan Poso, serta di sektor udara dilayani oleh Bandar Udara Kasiguncu. Berdasarkan data Kemenkes, Kota Poso memiliki 2 rumah sakit dan berdasarkan data Ristek Dikti terdapat 3 perguruan tinggi. Pada saat ini, utamanya ekonomi Kabupaten Poso ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4,23 triliun rupiah, sektor perdagangan sebesar 1,38 triliun rupiah, dan sektor konstruksi sebesar 1,25 triliun rupiah. Pada tahun 2023, Kabupaten Poso memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 73,25 poin, dengan angka harapan hidup sebesar 71,19 tahun. PDRB pada tahun 2023 sebesar 10,89 triliun rupiah, dengan PDRB per kapita sebesar 43,11 juta. Jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduknya, maka PDRB Kota Poso pada tahun 2023 sebesar 2,62 triliun rupiah. Jika Kota Poso berhasil dimekarkan, kemungkinan ibu kota Kabupaten Poso akan dipindahkan ke Kecamatan Pamona, karena jika dilihat dari kondisi perkotaannya, Pamona terlihat cukup padat dibandingkan daerah lainnya di Kabupaten Poso. Jadi, bagaimana menurut Sobat Banding? Apakah Poso layak dimekarkan menjadi kota? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bila ada salah dan kurang, admin mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya.